Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam Rahayu Rahayu. buat Bapak Ibu Selamat yang malam, Rahayu. beragama Muslim. Kami sampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kristiani, kami sampaikan Shalom. Bagi yang beragama Buddha, kami sampaikan Namo Buddhaya. Dan bagi teman-teman mungkin yang Bapak Ibu beragama Hindu, Om Swastiastu, dan bagi beragama Konghucu kami sampaikan salam kebajikan. Terima kasih telah hadir pada acara sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia, khususnya untuk pelaku budaya pada tahun 2023 kali ini. Seperti pada tahun 2002 yang lalu, kami juga kali ini merasa Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merasa berkepentingan untuk mensosialisasikan kegiatan ini atau program beasiswa pendidikan Indonesia ini kepada masyarakat penghayat kepercayaan pada khususnya dan kepada pelaku budaya pada umumnya. Dan kali ini sosialisasi kami bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam hal ini BPI, kemudian dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kepada dengan Fakultas Bahasa dan Budaya Untak Semarang. Untuk itu sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ratna Prabandari, mewakili dari program beasiswa pendidikan Indonesia, kemudian juga dari Untak Semarang, Bapak Dekan FBB, Bapak Yosep, Bambang Margono, ya, juga kepada narasumber Bapak Sony dari Untak, Bapak Sony Ya. Junaidi, terima kasih Selamat malam, sudah Bu. ya. Kemudian juga dari Mas Cecep, mahasiswa Untak yang nanti akan menyampaikan juga tentang pengalamannya mendapatkan beasiswa. Baiklah, kita mulai saja Bapak Ibu, tapi sebelum itu kita hening sejenak ya supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa atau hening bersama kita mulai. Hening selesai. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan juga susunan acara kita pada malam hari ini kepada Bapak Ibu semuanya. Akan screen. Baik, Bapak Ibu, jadi acara kita pada malam hari ini akan dimulai dengan sambutan dari Bapak Andri Hernandi selaku Presidium MLKI Pusat Bidang Pendidikan. Kemudian nanti dilanjutkan oleh sambutan Bapak Samsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kemudian sambutan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Untak Semarang, Bapak Yosef Bambang Margono. Kemudian juga nanti dilanjutkan diskusi ya dengan didahului oleh pemaparan yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Poltak Sirait. Kemudian narasumbernya dari BPI adalah Ibu Ratna Prabandari, kemudian juga dari Untak Semarang adalah Bapak Sony Junaidi. Kemudian praktek baiknya dari beasiswa penerima tahun 2002 yaitu Mas Cecep Sri Suryana, dan kemudian nanti akan dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Selanjutnya sebelum kita tutup nanti akan ada pengumuman terkait bagaimana proses pendampingan dari MLKI kepada calon-calon mahasiswa yang akan mendaftarkan ke Untak maupun ke BPI atau beasiswa. Baik, itu susunan acara singkatnya. Selanjutnya kita mungkin mulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia. Baik, mungkin tadi saya belum memperkenalkan diri, saya Retno Lastani, kebetulan pada hari ini sebagai MC untuk acara sosialisasi Beasiswa Pendidikan Indonesia Pelaku Budaya tahun 2023. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan pembuka dari Presidium MLKI Pusat bidang pendidikan, yaitu Bapak Dr. Andri Hendardi. Kami persilahkan Bapak Andri. Baik, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Samsul Hadi, SAMH sebagai Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Selamat malam, Pak. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Andes Yosep Bambang Margono, PhD, selaku Dekan Fakultas Budaya dan Bahasa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Andri. Juga kepada para narasumber, yang pertama Ibu Ratna Pramandari, SPSI dan Sarjana Psikologi dan Magister Education, selaku Kasubag Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Selamat malam, Ibu. Telah hadir di sini. Selamat malam, Bapak. Terima kasih, Ibu. Kemudian juga hadir juga Pak Sony Junaidi, SPD MPD, adalah Wakil Dekan 4 FPB Untag Semarang. Selamat malam juga Pak Sony. Selamat malam, Bapak. Dan saudara-saudara Cecep Sri Suryana yang merupakan awardee BPI tahun 2002, serta rekan dari staf Dit KMA, kemudian juga tak lupa juga hadir Wakil Rektor 3 Untag Semarang, Bapak Dr. Andes Harsoyo, ya, MSI. Selamat malam juga, Pak. Serta adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Hima Kertayasa, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang hadir pada acara sosialisasi pendaftaran BPI Pelaku Budaya tahun 2023. Pertama-tama saya haturkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wete Tong Tien, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat datang pada malam ini. Semoga malam ini kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin, dan kita panjatkan puji syukur juga kepada Tuhan yang Maha Sempurna atas kuasanya pada kesempatan kali ini kita bisa dapat berkumpul dalam suasana damai dan bahagia. Karena tentunya pada kesempatan ini telah dibukanya kembali pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia 2023 bagi pelaku budaya baik di tingkat sarjana, magister, bahkan tingkat doktor. Tentunya kami dari MLKI, dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, menyambut sangat baik atas salah satu layanan pendidikan dari negara, dalam hal ini pemerintah, yang telah hadir untuk dapat meningkatkan kemampuan serta kompetensinya melalui jenjang pendidikan formal sebagai salah satu bentuk perhatian negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam konstitusi. Tak terkecuali bagi masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kami dari MLKI berusaha untuk dapat menginformasikan kepada seluruh masyarakat pelaku budaya, terutama masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk dapat mengakses layanan-layanan negara, salah satunya mengenai akses layanan pendidikan. Oleh karena itu, pada malam ini MLKI melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintah, yaitu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, juga dengan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, serta dengan lembaga akademik yaitu Universitas 17 Agustus Semarang, bahkan dengan himpunan mahasiswanya, yaitu Himakertayasa. Kami bersama-sama untuk memberikan informasi tentang apa dan bagaimana beasiswa pendidikan Indonesia bagi pelaku budaya, terutama adik-adik penghayat kepercayaan yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selain itu juga kami dari MLKI yang dibantu oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kepercayaan UNTAD untuk memberikan pendampingan bagaimana proses pendaftaran beasiswa serta bagaimana proses mendapatkan letter of acceptance atau yang disebut dengan LOA dari UNTAD, yaitu adalah sebuah surat mengenai keterangan diterimanya di Prodi Pendidikan Kepercayaan UNTAD Semarang yang dapat dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa baru. Kami dari MLKI memang berharap dengan adanya sosialisasi ini bisa memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk ikut berpartisipasi dan mendorong putra-putrinya yang berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atas terselenggaranya kegiatan ini, kami dari MLKI tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, kemudian juga kepada Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, serta UNTAD Semarang, bahkan Himakertayasa dan seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan berkah dan pahala atas kuasanya Tuhan Yang Maha Sempurna. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila
ada tutur kata dalam penerimaan di kegiatan ini yang kurang berkenan. Dengan demikian, saya akhiri sambutan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Wek Tetong Tien, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Saya persilakan kepada Rahayu, terima kasih kepada Bapak Andri Hernandi yang telah menyampaikan sambutan pembuka pada acara hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Bapak Samsul Hadi, SHMH. Kepada Bapak Samsul Hadi, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Retno. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, putus-putus ya Pak, atau saya ya? Pak Direktur masih di mute, Pak. Masih di. Baik, makasih. Sudah jelas Bapak Ibu suara saya? Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Rahayu, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Endang Retno Lestani, selaku Sekjen MLKI, dan yang saya hormati Pak Andri Hernandi, selaku Presidium Bidang Pendidikan, dan juga saya hormati Pak Yosep Bambang Margono, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Unpad Semarang, dan juga Ibu Ratna Prambandari, mohon maaf, ini dari Kementerian Keuangan, dan juga Bapak Sony, Bapak Cecep, Bapak Ibu Yanti Oktavia, dan juga Pak Poltak selaku moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama gitu ya, ikut turut serta dalam rangka sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia. Tahun 2023 ini merupakan tahun yang ketiga, sekaligus menjadi angkatan ketiga, di mana dalam rangka upaya peningkatan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung upaya-upaya percepatan tersedianya tenaga pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang nanti ke depan akan disiapkan sebagai guru mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan di angkatan ketiga ini, di 2023, kiranya dari Poro Kadang Penghayat, putra-putrinya yang sudah lulus SMA, kiranya bisa mulai mempersiapkan diri gitu, untuk mendaftar dan mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, beasiswa pendidikan Indonesia ini merupakan program yang menjadi upaya afirmasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih memperhatikan untuk penyiapan tenaga pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai saat ini mahasiswa sudah dari angkatan pertama, angkatan kedua ini sudah melaksanakan perkuliahannya, dan kiranya dari yang sudah diterima bisa segera cepat lulus dan tepat waktu. Dan ini dalam rangka untuk angkatan ketiga ini kiranya pada malam hari ini kita bisa berdiskusi bersama gitu, dan bagian dari upaya layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perlu kami sampaikan saat ini Direktorat Jenderal Kebudayaan mendorong
upaya-upaya ini, dan tahun ini sedang berproses gitu untuk perpres percepatan layanan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Pada tahun ini 2 Mei 2023 di Hari Pendidikan Nasional, dalam hal ini Kemdikbud mendorong kesetaraan layanan pendidikan di semua lini, termasuk di dalamnya layanan pendidikan adat. Nah, ini selain itu juga bagian dari program dari Direktorat KMA. Dalam rangka upaya penyiapan sumber daya manusia, kiranya nanti adik-adik dari Prokadang Penghayat bisa diterima dan mendapatkan beasiswa untuk mempersiapkan nanti sebagai tenaga pendidik atau guru mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kiranya saya tidak terlalu banyak berpanjang waktu, dan segera untuk berdiskusi bersama nanti dari Ibu Ratna Prabandani akan menjelaskan, dan mohon dari semua peserta bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin belum jelas. Dan nanti kiranya adik-adik kita bisa mengikuti seleksi, tetap kita akan melakukan seleksi dari kuota yang sudah tersedia di 2023 ini sebanyak 35 mahasiswa. Semoga formasi yang ada ini bisa segera terpenuhi. Mungkin itu dari saya dalam rangka peningkatan layanan pendidikan, khususnya pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan mitra kami, gitu, Universitas 17 Agustus Semarang melalui Fakultas Bahasa dan Budaya. Ini kiranya ada program-program yang kiranya bisa dikerjasamakan, yang nantinya dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dari mahasiswa, di mana di Direktorat KMA materi-materi buku-buku berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lengkap. Nah, ini bisa menjadi materi-materi untuk pembelajaran di perkuliahan, dan kiranya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya kira demikian. Selamat berdiskusi, dan semoga perencanaan hingga pelaksanaan dan adik-adik bisa dapat diterima mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bapak Samsul Hadi sudah memberikan sambutannya pada acara ini. Terima kasih juga sudah hadir. Selanjutnya adalah sambutan dari fakultas, ya, Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Untak Semarang, kepada Bapak Dr. Andes Yosef Bambang Margono, MSc PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Retno. Ya. Jadi selamat malam Bapak Ibu semua, yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Samsul Hadi, kemudian juga Pak Andri dari MLKI, Bu Retno, Ibu Ratna Prabandari, ya. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang terhormat Bapak Ibu dari paguyuban atau organisasi yang hadir pada malam hari ini, serta adik-adik calon mahasiswa dan juga para mahasiswa yang saya sayangi. Syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam acara sosialisasi beasiswa pendidikan pelaku budaya tahun 2023. Ini merupakan forum yang sangat baik, ya. Ada kerjasama yang baik dari Direktorat KMA, Kemendikbudristek, kemudian dari MLKI,
lalu dari BPI dan juga dari Fakultas Bahasa Budaya sebagai penyelenggara program pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga nanti dari kami, ya, terutama narasumber, Pak Wakil Dekan 4, Bapak Sony Junaidi dan para mahasiswa bisa memberikan penjelasan yang baik, ya, yang bisa menuntun para calon mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air, mulai dari bagaimana cara mendaftar ke UNTAD, kemudian mengunggah berbagai persyaratan, sampai pada mendapatkan LOE. Kami sudah berdiskusi dan kami menugaskan Pak Sony sebagai Wakil Dekan 4 untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan kepada calon mahasiswa dari seluruh tanah air. Dan tentu kami berharap agar untuk tahun akademik baru nanti para calon mahasiswa tidak menghadapi kendala yang berarti, ya, sehingga bisa mendaftar dengan baik dan bisa mengikuti seleksi dengan baik. Tadi disampaikan Pak Direktur bahwa hanya ada 35 kuota dan sepertinya yang akan mendaftar itu jauh lebih banyak dibanding 35 itu. Kepada adik-adik calon mahasiswa, mohon persiapan yang baik, ya, agar bisa lolos seleksi, karena memang tidak semuanya akan diterima. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Segera saja nanti kita mulai diskusi, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Direktur di KMA, ya, kemudian kepada Bapak Andri Hernandi dari MLKI dan juga kepada Ibu Ratna Prabandari. Terima kasih. Demikian yang bisa sampaikan. Matur nuwun, Bu Retno. Terima kasih Pak Yosef atas sambutannya. Jadi dengan kerjasama yang baik ini mungkin ke depannya akan semakin baik lagi layanan dari MLKI maupun Direktorat Kepercayaan dan UNTAD Semarang kepada para mahasiswa. Selanjutnya adalah waktunya, ya, kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber dan kemudian juga berdiskusi. Untuk itu kepada moderator kita, Bapak Poltak Sirait SPD, apakah sudah siap untuk memandu kegiatan ini? Baik, Rahayu, selamat malam. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Ya, sudah. Jadi kita nanti dipandunya kira-kira sampai dengan pukul 21.10 ya, Pak. Mungkin siap. Untuk masing-masing narasumber mungkin bisa 15 menit. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Retno sebagai host. Kita langsung saja Bapak dan Ibu, izinkan saya Poltak Sirait untuk menjadi moderator, melaksanakan moderator pada pertemuan kita yang berbahagia kali ini. Langsung saja kita akan segera menyambut materi pertama, yaitu Ibu Ratna Prabandari. Beliau sudah bersedia, Ibu Ratna? Hadir, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Ratna, Rahayu. malam, Beliau akan Bapak. memberikan penjelasan tentang beasiswa pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Ratna Prabandari. Waktunya 10 menit, Ibu. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat malam Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Mohon izin menyampaikan informasi mengenai beasiswa pendidikan Indonesia, terutama mengenai pelaku budaya. Saya mohon izin share screen. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan, ya. Seperti yang diketahui bersama bahwa beasiswa pendidikan Indonesia ini merupakan beasiswa kolaborasi antara LPDP dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Dan beasiswa ini sudah mulai diselenggarakan atau dicanangkan di tahun 2021 yang lalu. Dan untuk pelaku budaya, terutama untuk kepercayaan ini, tahun ini menginjak tahun ketiga. Jadi sebelumnya sudah ada 2 angkatan sebelumnya yang sedang ongoing belajar di Universitas 17 Agustus Semarang. Kemudian saya langsung aja, sebetulnya kalau untuk beasiswa pendidikan Indonesia sendiri, lini masanya untuk luar negeri kita akan tutup pendaftaran untuk universitas luar negeri kita tutup 31 Mei. Sementara untuk dalam negeri akan kita tutup di 30 Juni 2023. Nah, ini mohon dicermati, mohon ditaati, mohon dijadikan sebagai acuan karena kami tidak akan mengakomodasi segala macam permintaan yang mana misalnya ada kekurangan dan sebagainya, kemudian minta dibukakan akun lagi dan sebagainya. Mohon dicermati dengan baik ya. Nah, kemudian nanti pengumumannya kisarannya September, namun apabila memang memungkinkan kami akan bisa lebih mempercepat pengumuman kelulusan tersebut. Adapun untuk seleksi yang kami gunakan ada 2, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Basically seleksi administrasi itu biasanya cuma lengkap nggak lengkap, sesuai nggak sesuai, jadi tidak akan ada penilaian ataupun pembobotan di seleksi administrasi. Kemudian di seleksi wawancara nanti setelah selesai atau setelah kandidat dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka akan bisa masuk ke seleksi wawancara. Adapun seleksi wawancara ini akan dilakukan secara paralel, bukan paralel, apa ya namanya ya, di mana satu kandidat nanti akan akan dinilai atau akan dihadapkan pada 3 interviewer, yaitu 1 interviewer akademisi, kedua adalah interviewer akademisi itu nanti dari Untak, kemudian yang kedua adalah interviewer psikolog, yang ketiga adalah interviewer profesional yang mungkin nanti akan kami minta dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kemudian kalau dari segi persyaratan sendiri untuk beasiswa pelaku budaya, terutama untuk yang kepercayaan, sepertinya ini tidak akan bisa menjadikan patokan yang terlalu rigid karena semuanya sebetulnya sudah kami sampaikan atau kami tulis secara lebih rinci di Juknis atau petunjuk teknis panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau dari segi umur, di sini bisa dilihat bahwa S1 pelaku budaya umurnya adalah maksimal 30 tahun pada saat pendaftar. Jadi ini bisa untuk mengakomodasi mungkin para pelaku budaya yang mungkin sudah lama lulus itu ya, yang sudah lama lulus jenjang SMA atau sederajat. Kemudian yang kedua, tentu kalau BPI memang satu syarat utamanya adalah diterima di universitas dan prodi tujuan sesuai dalam list, dan di dalam hal ini untuk pelaku budaya tentu diterima di program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Untak Semarang. Dan yang ketiga, menyertakan surat rekomendasi dari Ketua Paguyuban Penghayat atau Ketua Majelis Luhur. Pada poin ketiga ini nanti alur bagaimana untuk meminta surat rekomendasinya mohon dipantau lebih lanjut pada kanal-kanal informasi yang selalu kami update setiap saat gitu ya, setiap ada informasi baru akan diupdate terus. Kemudian kanal-kanalnya apa saja sih gitu ya, mungkin ini saya balik lagi ke sini, kanal-kanal informasinya ada di sini. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu bisa mencermati lebih lanjut semua informasi mengenai beasiswa pendidikan Indonesia di beberapa kanal yang sudah kami sediakan di sini. Jadi kalau untuk email bisa beasiswa Puslapdik, atau kalau untuk media sosial itu ada di BPI, kemudian ada di laman kontak. Namun kalau untuk informasi 2 arah nanti kita punya helpdesk, akan saya sampaikan kemudian melalui chat kanal helpdesk ataupun talk to
Talk to adalah salah satu sarana yang kami sediakan di sini di laman beasiswa Kemdikbud, di mana calon pendaftar bisa menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses seleksi, apakah itu persyaratan atau proses yang sedang berjalan. Kemudian di sini juga bisa, dan di helpdesk juga bisa. Mungkin untuk mempercepat waktu, cukup bagi saya Pak Poltaksi Rait untuk mengenalkan beasiswa mengenai kepercayaan. Selanjutnya kami silakan ke moderator. Mohon. Baik, terima kasih Ibu Ratna Prabandari, walaupun singkat sangat jelas karena memang helpdesk-nya sudah tersedia, kanalnya juga sudah tersedia, dan juknisnya juga sudah tersedia. Artinya nanti para peserta itu sangat terbuka informasinya, begitu ya Bu Ratna. Baik, terima kasih atas penjelasan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu atau mungkin para calon penerima beasiswa mungkin sudah tidak sabar untuk bertanya, namun ditahan dulu Bapak dan Ibu ya. Kita sesi tanya jawab akan kita buka nanti secara bersama-sama setelah para narasumber selesai menyampaikan materi. Baik, berikutnya kita akan menyapa Pak Sony Junaidi, SPD MPD. Selamat malam, Rahayu Pak Sony, sudah monitor Pak Sony? Selamat malam Pak Poltak, Rahayu. Baik, Rahayu Pak, terima kasih. Penjelasan pendaftaran mahasiswa baru Prodi PKT terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untak Semarang akan dipaparkan oleh beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sony 10 menit ke depan. Terima Silakan, kasih Pak Poltak, mohon izin untuk share screen. Silakan Pak. Yeah. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Terima kasih. Baik, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam rahayu buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, mahasiswa serta adik-adik calon mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini dengan sebuah pantun. Jika kita mengingat pahlawan, jangan lupa Ibu Kartini. Salam syukur kami ucapkan dapat berjumpa di sosialisasi ini. Baik, Bapak Ibu, adik-adik calon mahasiswa yang saya banggakan, ada dua hal yang dalam malam hari ini yang perlu kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah sekilas tentang Prodi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Fakultas Bahasa dan Budaya Untak Semarang. Kemudian yang kedua terkait alur atau proses mekanisme pendaftaran beasiswa BPI LPDP di Untak Semarang. Baik, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Fakultas Bahasa dan Budaya Untak Semarang terletak di Seteran Dalam nomor 9 Miroto, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi lokasinya di tengah kota, dan Untak Semarang merupakan salah satu universitas tertua di Kota Semarang. Baik, langsung saja. S1 Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kita singkat S1 PKTT-YME secara resmi dibuka setelah sudah ada keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 418/E/O 2021 tanggal 23 September 2021. Kemudian kuliah perdana pada tanggal 11 Oktober 2021. Kemudian ditandai juga kuliah umum yang kami selenggarakan pada tanggal 13 Maret 2023. Pada saat itu dengan narasumber Bapak Sekjen Kebudayaan, Bapak Fitra Arda, dan dari Direktorat KMA Ibu Sri Hartini. Kemudian lanjut, perlu diketahui bersama, terutama bagi adik-adik calon mahasiswa, bahwa profil utama lulusan dari S1 PKTT-YME adalah pendidik mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian tidak hanya sebagai lulusan utama, tapi juga ada profil lulusan yang lain yang
salah satunya adalah asisten peneliti pendidikan, pengembang bahan ajar, praktisi sejarah dan budaya Indonesia. Namun tidak hanya 3 ini saja, tetapi ada mungkin saja pada saat ini bisa dikorelasikan dengan bisa saja menjadi content creator tentang isinya tentang kajian kebudayaan atau tentang bagaimana aktivitas penghayat dan sebagainya, nanti juga bisa dilakukan ya di sini. Kemudian mahasiswa ya, kebetulan ini sudah 2 angkatan, jadi mahasiswa pada angkatan tahun 2021 dan 2023, 2021-2022 itu 35 mahasiswa, 33 beasiswa BPI dan 1 reguler itu di angkatan pertama. Kemudian di angkatan kedua, yaitu mahasiswa angkatan tahun 2022-2023, sebanyak 39 mahasiswa dengan rincian 35 mahasiswa BPI dan 4 reguler. Kemudian di tahun Mohon izin ini, Pak Sony, ya, PPT-nya bisa sepertinya statis Pak, PPT-nya. statis. Gini. Mohon maaf, Terima Pak. kasih Pak. Apakah sudah kelihatan, Bapak? Siap Pak, terima kasih. Ya, baik, kami ulangi untuk mahasiswa di angkatan 2022-2023 ini sejumlah 39 mahasiswa dengan rincian 35 mahasiswa BPI, beasiswa BPI dan 4 reguler. Kemudian mahasiswa di angkatan yang akan datang yaitu 2023-2024 seperti yang dikatakan oleh Bapak Direktur KMA Pak Samsul Hadi bahwa ada kuota 35 mahasiswa untuk beasiswa BPI. Namun dari prodi sendiri, terutama dari fakultas itu menyediakan kapasitas sebanyak 60 mahasiswa. Artinya di sini nanti bisa mahasiswa BPI maupun mahasiswa reguler yang bisa ikut mendaftar untuk menjadi mahasiswa di angkatan baru ini. Kemudian, maaf, selanjutnya karena nggak jalan slide-nya. Untuk jalur pendaftaran sendiri dibuka ada jalur reguler beasiswa BPI maupun beasiswa KIP kuliah. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah terkait alur atau proses pendaftaran beasiswa BPI Untak secara online. Nah, ini tentu yang ditunggu oleh adik-adik calon pendaftar atau calon mahasiswa. Baik, ada beberapa urutan yang nanti adik-adik atau para calon mahasiswa yang bisa dilakukan ya untuk mendaftar di Untak Semarang. Yang pertama adalah karena ini pendaftaran melalui online, maka harus mengunjungi website pmb.untak.smg.id, yaitu website pendaftaran secara online. Kemudian pilih jenjang pendidikan, tentu Anda harus memilih jenjang pendidikan S1. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pilih jalur pendaftaran, klik jalur pendaftaran BPI LPDP. Nah, di bagian ini ya adik-adik rekan calon mahasiswa ada beberapa pendaftar yang salah klik ya, mungkin kurang teliti ketika mengklik jalur pendaftaran, yang diklik adalah jalur beasiswa sehingga LOE-nya belum muncul. Jadi nanti ya apabila ada kesalahan seperti itu, nanti silakan untuk segera menghubungi admin ya, atau mungkin bisa chat lewat saya pun bisa untuk kita perbaiki, untuk kita rubah ke jalur pendaftaran melalui BPI atau LPDP. Kemudian isi data diri ya. Kemudian di sini diisi data diri, di samping nanti Anda harus
di awal tadi mengisi email, password, nama ya di awal di pendaftaran, diisi data diri ini juga nanti Anda semua harus mengisi salah satunya NIK, kemudian KK dan sebagainya. Di situ nanti diisikan sesuai dengan petunjuk. Nah, kemudian apabila ya yang terjadi kemarin ya di lapangan adalah calon mahasiswa ini sudah mendaftar dan mendaftar lagi dan keterangannya NIK sudah digunakan, sehingga memang NIK ini di sistem kami hanya bisa 1 kali dalam pendaftaran itu. Apabila nanti pengen merubah, ya silakan monggo nanti adik-adik calon mahasiswa silakan bisa menghubungi admin. Kemudian jangan lupa juga ketika setelah isi data diri Anda bisa login karena Anda sudah mendapatkan account ya, maka yang perlu dicatat di sini adalah email dan passwordnya jangan sampai lupa. Sehingga ketika login atau masuk tidak ada kendala. Kemudian yang perlu disiapkan adalah upload, yang keenam, upload berkas pendaftaran. Nah, silakan di-scan nanti KTP, KK, ijazah, pas foto, ya 3x2. Silakan di-scan kemudian di-upload. Ya di sana ada keterangannya. Kalau tidak salah maksimal 3 MB ya. Itu bisa di-upload di sana. Kemudian validasi berkas, ya menunggu proses validasi dari admin. Biasanya mohon untuk bersabar ya karena nanti akan divalidasi dulu. Nah, ini yang sangat penting yaitu ujian CBT. Ya. Nanti ujian CBT setelah divalidasi Anda dapat mengerjakan tes atau ujian CBT. Nah, ujian CBT ini nanti meliputi tes potensi akademik, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Setelah Anda nanti selesai ujian dan dinyatakan lulus, maka nanti di account itu Anda dapatkan pengumuman. Ya, setelah mendapatkan pengumuman, maka secara otomatis Anda akan mendapatkan LOE ya di sistem yang nanti bisa di-download di sistem. Kemudian yang terakhir, maka nanti LOE itu bisa digunakan sebagai salah satu syarat seperti apa yang dikemukakan oleh Bu Ratna tadi dari BPI untuk bisa mendaftar beasiswa di BPI. Nah, adik-adik saya tunjukkan sekilas saja bahwa untuk model ujian CBT online-nya ya seperti ini nanti tesnya ini di tahun kemarin ya, tapi di tahun ini juga mekanismenya masih sama sebenarnya ya. Jadi di situ ada soal tes potensi akademik ya, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya yang nanti dikerjakan secara online. Sedangkan gambaran dari LOE dari sistem apabila adik-adik dinyatakan lulus ya, dinyatakan lolos seleksi, maka LOE-nya di sistem akan seperti ini. Ya, kemudian adik-adik atau adik-adik calon mahasiswa itu bisa cetak hasil seleksinya. Ya, dicetak kemudian nanti bisa digunakan sebagai salah satu syarat. Ya, demikianlah saya kira demikianlah penjelasan singkat ya dari kami dari PMB Fakultas Bahasa dan Budaya Unpad Semarang. Sebenarnya kalau masih ada waktu dan diizinkan, mungkin saya ada video tutorial secara singkat pendaftarannya. Tapi kalau masih ada waktu ini Pak Poltak. Boleh Pak Sony, 2 menit Pak Sony. Ini agak panjang, nanti singkat aja Pak. Jadi oh ya. Videonya lumayan Pak, ini sekitar ya 10 menit lebih, ya enggak, ya 10 menit lah Pak, 10 menitan. Ya nanti mungkin saya tunjukkan sekilas Pak, mohon izin
Siap, siap Pak. Iya, Nanti di 2 menit pertama mungkin Pak boleh, nanti mungkin video tutorialnya nanti bisa di-share ke Ibu Retno, yang mungkin bisa kita sampaikan nanti ke para pesertanya atau ke oh paguyuban nggih, ngaten masing-masing. mawon. Kan Nggih, gitu ya nggih. Pak Sony? Nggih, Siap. ngaten mawon Pak. Sebenarnya video sudah saya berikan berikan Bu Retno tadi. Iya, sudah Pak. Ini nanti mohon izin Bu Retno bisa di-share ke adik-adik Oke. calon mahasiswa Oh, nggih Bu. oh, Nggih. J. Nggih, saya kira itu Pak Poltak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Baik, Waktu terima saya kasih. kembalikan ke Pak Poltak. Iya, terima kasih banyak Pak Sony. Luar biasa penjelasannya Pak ya. Yang jelas intinya yang pertama bagi saudara-saudara mahasiswa, yang penting akunnya dulu dapat. Akunnya dulu didapat ya Pak Sony ya. Jangan buru-buru ke beasiswanya, penting pendaftaran yang pertama itu dapat akunnya. Oke, baik. Betul, Pak. Mudah-mudahan nanti ya akan dapat di step demi stepnya itu dapat diikuti dengan baik oleh calon-calon mahasiswa yang kuotanya ada 60 mahasiswa. Terima kasih atas penjelasannya luar biasa Pak Sony. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dan juga para calon mahasiswa atau mungkin calon pengusul untuk beasiswa LPDP ini. Berikutnya kita akan mendengarkan praktik baik dari salah satu mahasiswa pelaku penerima beasiswa pelaku budaya S1 Untak. Mas atau Mbak ini ya, mohon izin, Mas Cecep Sri Mas, Suryana. Pak. Oh Mas, ada Cecep, ada Srinya, jadi saya bertanya dulu lebih baik. Baik Mas Cecep, terima kasih atas kehadirannya. Silakan waktu dan tempat kami berikan untuk berbagi praktik baik tentang beasiswa pelaku budaya S1 Untak Semarang ini. Waktu dan tempat 10 menit ke depan kami persilahkan. Silakan Mas Cecep. Baik, terima kasih Pak Poltak. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cecep Sri Suryana, saya awardee BPI S1 Pelaku Budaya tahun 2022. Di sini saya akan memberikan atau sharing tentang pengalaman saya tahun 2022 untuk pendaftaran beasiswa BPI S1 Pelaku Budaya, khususnya prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Kota Semarang. Izin share screen. Sedikit mengulas tadi mendapatkan LOA, teman-teman yang akan mendaftar beasiswa BPI, pertama kan harus mendapatkan LOA dulu ya. Teman-teman bisa masuk ke website, di sini ada ya, pmb.untak.sng.id. Kemudian di sana bisa mengisi, ada beberapa step pendaftaran ya. Dan jangan lupa ketika akan mendaftar, password dan username-nya tolong dicatat. Setelah itu, setelah mengisi step-step pendaftaran, dipastikan semuanya benar. Lalu mengunggah dokumen. Setelah mengunggah dokumen, teman-teman akan mengisi ujian CBT. Setelah itu nanti teman-teman menunggu untuk hasilnya, dan setelah mendapatkan LOA, teman-teman bisa langsung persiapan seleksi administrasi beasiswa pendidikan Indonesia. Teman-teman bisa mengakses
beasiswa.kemendikbud.go.id. Di sana kita harus membuat akun, nanti akan memasukkan nick, password, dan sekali lagi saya ingatkan tolong dicatat dan simpan baik-baik passwordnya. Setelah itu isi data diri dengan teliti. Data diri tersebut banyak ya, di sana ada nick, kemudian dan yang lain-lainnya. Kemudian jangan lupa juga pilih jenis pendidikannya, yaitu S1, beasiswa pendidikan pelaku budaya dalam negeri, program studinya pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian teman-teman juga di sana ada harus mengisi biodata, informasi keluarga, riwayat pendidikan, kemudian pengalaman organisasi, prestasi, dan lain-lain. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk pengisian ini kolom teliti. Kemudian setelah mengisi data diri, teman-teman akan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen seperti foto, KTP, ijazah, kemudian surat pernyataan pendaftaran pendidikan, lalu ada LOA, surat rekomendasi, dan yang lainnya. Lalu yang tidak kalah penting, teman-teman harus membuat esai ya. Esai ini merupakan salah satu persyaratan yang wajib ketika akan mengikuti seleksi beasiswa. Biasanya esai ini terdiri dari 1.000 sampai 1.500 kata. Kemudian saya akan memberikan tips membuat esai bagi teman-teman yang akan mendaftar nanti. Pertama, teman-teman bisa riset informasi. Informasi ini teman-teman bisa menggali seputar visi misi prodi yang akan dituju. Lalu yang kedua adalah mempunyai rencana dan target. Rencana dan target ini adalah rencana teman-teman semua bagaimana rencana ke depan setelah teman-teman lulus dari universitas ini. Lalu yang ketiga, menulis esai dengan sesuai struktur. Menulis esai ini harus terstruktur dan harus ada unsur toleransinya dengan program pendidikan yang diambil. Intinya itu mendeskripsikan poin-poin penting dan target ke depan. Yang keempat, membuat pendahuluan yang menarik. Nah, seperti kita ketahui bahwa slide pertama itu sangat penting ya teman-teman. Jadi pendahuluan itu harus menarik dan jangan bertele-tele. Latar belakangnya harus kuat. Misalkan karena prodi ini tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman bisa mengawali, contohnya bisa mengawali dengan kurangnya tenaga pendidik untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kelima, menulis inti esai. Dalam inti esai ini, teman-teman bisa mengembangkan tulisan itu berdasarkan data, fakta, atau pengalaman. Contoh, waktu saya kemarin menulis esai, saya mengambil pengalaman bahwa sewaktu saya bersekolah, dari SD, SMP, SMK, itu saya tidak mendapatkan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan saya terpaksa mengambil pelajaran agama lain untuk memenuhi nilai agama saya. Kemudian dalam inti esai itu kita sambungkan kembali dengan kurangnya tenaga pendidik untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu saya tergerak untuk merasa punya tanggung jawab untuk menjadi tambahan pendidik bagi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar anak-anak menghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat mendapatkan haknya. Kemudian disambungkan pula dengan visi misi prodi yang teman-teman pilih, yaitu prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keenam adalah membangun kepercayaan. Di dalam tulisan esai ini,
teman-teman perlu membangun kepercayaan supaya penyelenggara beasiswa itu bisa percaya bahwa kita itu sungguh-sungguh gitu, dan harus percaya bahwa kita itu mempunyai sikap positif. Yang terakhir adalah penutup. Dalam penutup ini merupakan ringkasan dari semua esai. Di sini teman-teman juga harus bisa meyakinkan mengapa teman-teman layak mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi, teman-teman akan lanjut ke seleksi wawancara. Saya akan memberikan beberapa tips untuk seleksi wawancara. Yang pertama, pilihlah tempat yang jauh dari gangguan, baik dari gangguan anak-anak atau dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, teman-teman memakai pakaian rapi, usahakan minimal kemeja, lebih bagus lagi memakai dasi. Kemudian teman-teman usahakan sudah standby 1-2 jam dari jadwal wawancara, karena kita tidak tahu bahwa jadwal itu bisa maju atau bisa mundur juga. Jadi teman-teman minimal 1-2 jam itu sudah standby sebelum jadwal wawancara. Kemudian mohon izin Mas Cecep, waktunya 2 menit lagi ya Mas. Oh ya. Kemudian jawab pertanyaan dengan jujur, teman-teman sebelum wawancara, teman-teman bisa mereview lagi esai yang sudah dibuat, karena pertanyaan dari wawancara tersebut tidak akan jauh dari apa yang sudah teman-teman upload di sewaktu pendaftaran. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus tenang, jangan terburu-buru menjawab pertanyaan. Baik, sampai sini yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Cecep atas berbagi praktik baiknya sebagai salah satu mahasiswa penerima beasiswa pelaku budaya S1. Saat ini sudah semester berapa ini, Mas Cecep? Halo? Sekarang semester 2, Pak. Oke, asik ya kuliahnya ya, Mas? Asik, dinikmati saja. Baik, terima kasih. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas penjelasannya Mas Cecep. Nah, di situ tadi yang bisa kita petik. Nah, untuk calon mahasiswa itu literasinya harus kuat ya, Mas Cecep ya. Oke, tadi ada essay, ya itu literasi, bagian dari salah satu literasi itu ya. Dan yang ditekankan Mas Cecep tadi itu adalah user ID dan password tidak boleh lupa. Baik, terima kasih. Kini saatnya Bapak dan Ibu, khususnya para calon mahasiswa atau mungkin calon pengaju atau pengusul beasiswa pelaku budaya, saatnya kita untuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah tersedia penjelasan dan juga masih bersama kita 3 para narasumber hebat luar biasa pada malam hari ini. Silakan raise hand untuk bertanya. Kita buka sesi pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih sudah ada penanya pertama dari Cak Mulyadi. Selamat malam, Cak Mulyadi. Boleh nanti disebutkan dulu nama, identitas atau organisasinya sebelum mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Cak Mulyadi, udah angkat tangan. Oke, baik. Selamat malam Pak Poltak. Salam rahayu. Rahayu, silakan. Mohon maaf saya tidak membuka kamera ini karena jaringan agak kurang bagus. Sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Cakdi Mulyadi, asal dari Kabupaten Mamasa, organisasi dari Mapurondo. Saya langsung saja Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin terkait dengan apakah itu pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan pendaftaran
di BPI di Untak ini. Yang pertama, saya selaku penghayat kepercayaan ingin menyampaikan untuk pendaftar di prodi penghayat kepercayaan ini, saya berharap supaya khusus untuk beasiswa BPI ini diharapkan untuk hanya difokuskan pada calon mahasiswa yang berstatus penghayat kepercayaan, bukan mendiskriminasi yang lainnya, tetapi saya fokus pada pemenuhan kebutuhan guru penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Untuk hal-hal pendaftar yang lainnya mungkin kalau bolehlah di jalur mandiri ya, kalau memang ada. Tapi ya ini harapan saya. Jadi mudah-mudahan dari pihak DIT-KMA dan Untak bisa mempertimbangkan saran saya ini, dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan ke Pak Poltak. Terima kasih. Salam Rahayu. Baik, Cak Mulyadi, terima kasih. Mungkin kita pending dulu nanti. Memang tadi itu sepertinya tanggapan ya, harapan ya, bukan pertanyaan. Namun demikian nanti akan kita coba untuk mendapatkan penjelasan lebih detail lagi dari para narasumber kita. Baik, silakan Bapak dan Ibu, mungkin untuk sesi pertanyaan kedua, boleh silakan. Pak Martin angkat tangan, saya lihat tidak dari emotikonnya, dari ikonnya ya. Oke, boleh. Kebetulan saya memonitor Martin. Silakan Pak, langsung saja pertanyaannya. Mungkin disebutkan dulu Pak sedikit tentang inisial atau alamat atau organisasi. Silakan Pak Martin. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Martin dari organisasi kepercayaan Saringan di wilayah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bisa agak mohon maaf Pak Martin, boleh agak dikeraskan audionya Pak, atau mungkin didekatkan lebih dekat lagi ke medianya atau ke ya. Terima kasih Pak. Di sini ada beberapa siswa kami yang dari Saringan mungkin terkendala tentang pendaftaran karena tidak menguasai tentang IT ini Pak. Jadi harapan kami untuk yang khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, calon mahasiswa yang mendaftar ada 2 orang. Mohon minta bimbingan bagaimana caranya untuk dapat beasiswa itu untuk menjadi percontohan di wilayah Kalimantan Selatan Pak, pada khususnya. Itu aja yang ingin saya tanyakan, sampaikan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam Rahayu. Baik, terima kasih Mas Martin ya. Oke, sebelum kita mungkin satu pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Pak, mohon izin Pak Cak Mulyadi, boleh raise hand-nya diturunkan Pak? Atau mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Pak Cak Mulyadi tadi? Sudah tidak ada Pak. Oke, bisa ditekan lagi Pak icon raise hand. Oke, siap. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita sampaikan ke para narasumber kita mungkin untuk memberikan tanggapan atau mungkin masukan terkait satu tadi harapan dan satu kurang lebih harapan juga dari Pak Martin tadi. Mungkin satu penanya lagi Bapak dan Ibu, silahkan. Terkait tadi materi kita ada itu terkait penjelasan beasiswa, yang kedua pendaftaran, dan juga tadi beberapa tips dari praktik baik dari calon mahasiswa. Oke. Baik, terima kasih. Sementara kita menunggu kepada Bapak dan Ibu narasumber, itu tadi ada Ibu Ratna, ada Pak Sony, ada juga Mas Cecep. Mungkin untuk yang pertama dari Pak Cak Mulyadi mungkin perlu bisa ditanggapi barangkali, mungkin untuk Ibu Ratna dulu barangkali yang menanggapi harapan daripada Cak Mulyadi tadi Ibu Ratna, supaya beasiswa ini diprioritaskan kepada para penghayat.
bagaimana kira-kira ini tanggapannya dari Ibu Ibu Ratna barangkali ya yang bisa memberikan. Silakan dulu. Ya Pak, betul. Mohon izin Bapak. Jadi kalau untuk beasiswa pelaku budaya tidak hanya untuk penghayat saja ya Pak. Bapak silakan mencermati juknis yang linknya sudah kami sampaikan di chat. Di situ sudah lengkap disebutkan dan juga mencermati website kami. Selain penghayat, ada juga yang untuk pelaku budaya untuk S3 Bapak dan Ibu. Di mana itu diberikan untuk S2 dan S3 baik dalam negeri dan luar negeri. List universitasnya, umurnya, IELTS-nya, semuanya sudah ada di situ, sehingga mohon dicermati pada link-link yang sudah kami sediakan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Rana. Jadi intinya ya dipersiapkan aja secara matang begitu ya Ibu ya, bagi yang ingin mendapatkan beasiswa begitu ya Bu Rana ya. Oke, pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil yang hasil tidak akan mengkhianati usahanya kan begitu ya Ibu ya. Baik, untuk yang ketiga mungkin yang kedua mungkin dari Pak Martin tadi masalah kekurangpahaman dari beberapa calon yang tentang IT ini barangkali untuk masalah pendaftaran. Mungkin pertama sekali kita mohon tanggapan mungkin dari Pak Sony sebelum mungkin nanti ada tips lagi dari Mas Cecep. Boleh diberikan sedikit gambaran atau mungkin tips untuk supaya bagaimana pendaftaran ini bisa dapat dilakukan oleh teman-teman kita yang mungkin jauh dari kapasitas jaringan yang memadai. Mungkin Pak Sony silakan diberikan Baik, tanggapan. terima kasih Pak Poltak. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Martin ya Pak? Atau Betul Pak, dari Pak Martin ya. Baik Pak, untuk terkait pendaftaran di website kami, terutama di website PMB Untak Semarang, kami sudah mensiasati Pak. Di lapangan kami memang sering menemukan adik-adik calon mahasiswa ini yang ya satu atau beberapa ya yang mengalami kesulitan, memang kami akui. Kemudian kesulitan itu memang ada beberapa faktor tentunya, salah satunya adalah memang tempatnya yang masih remote area, yang masih jauh, sehingga internet memang tidak bisa dijangkau. Bahkan kemarin ada salah satu pendaftar, ini sambil cerita ya Pak, jadi memang di lapangan tuh ada pendaftar yang tidak bisa, kemudian memang karena memang tidak bisa dan di tempat yang sangat jauh, kemudian tidak bisa mendapatkan internet, sehingga anak tersebut harus pergi ke kota atau kecamatannya untuk mendapatkan internet, sehingga sedikit kami berikan solusi. Kalau memang berkenan, silakan untuk mengirim datanya. Namun kami memang membantu hanya sebatas mendapatkan account. Artinya untuk ujian CBT-nya calon mahasiswa, adik-adik calon mahasiswa ya harus mengerjakan sendiri. Kami hanya membantu sebatas mendapatkan account dan juga mungkin membantu mengisikan data. Namun untuk tes dan sebagainya silakan untuk tes kapanpun nanti Anda bisa melaksanakan tes CBT-nya. Barangkali itu Pak Poltak, kami untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan memang di sektor internet yang mungkin ya memang agak susah kalau tidak diselesaikan seperti itu Pak. Iya, remote area ya Pak Sony ya. Sekalian saya cerita sedikit Pak, ini buat adik-adik juga bahwa sampai dengan malam ini ketika kami cek di sistem sudah ada sekitar 26 ya, 26 ini hampir sebagian besar sudah mendapatkan LOE. Jadi silakan nanti adik-adik yang belum mendaftar ya silakan kami tunggu mumpung masih ada waktu. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada semi offline-nya gitu ya. Iya, ada Pak. semi offline-nya ya Pak Sony. Iya.
Tapi bagi mahasiswa yang tidak mengalami kesulitan ya monggo, Pak, silakan Ya. mendaftar sendiri. Nggih. Betul, betul, baik. Barangkali ya, terima kasih Pak Sony ya, terima kasih luar biasa Pak sarannya. Mungkin yang paling mengalami di lapangan dan mungkin sudah sharing bersama rekan-rekan mahasiswa penerima beasiswa ini, mungkin ada yang bisa ditambahkan untuk membantu keluhan yang dialami Pak Martin tadi, mungkin Mas Cecep, boleh ditambahkan sedikit? Baik Pak, untuk Pak Martin ya, nanti mahasiswa-mahasiswa dari UNTAD melalui himpunan mahasiswa Himakarta Yasa nanti disediakan pendamping untuk masing-masing daerah, Pak. Nanti daerah Kalimantan ada siapa, daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Barat, terus daerah NTT, nanti ada masing-masing pendampingnya, Pak. Mungkin nanti di akhir akan di share ya Pak ya, siapa namanya, dan nomor WA-nya mungkin nanti. Jangan khawatir lah, soalnya angkatan saya juga kemarin mendapat pendampingan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tapi itu pendampingan sampai di pendaftaran aja ya, Mas Cecep ya, nggak sampai CBT ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi. Ya betul, Pak, pokoknya pendampingan itu dari pendaftaran sampai lulus PPI, Pak. Nanti didampingi ada pendamping. Oke, ya baik. Pak Martin, begitu ya Pak Martin, tolong diyakinkan nanti para calon mahasiswa kita untuk lebih percaya diri lagi. Ada pendampingan untuk pendaftaran ya Pak Martin, tapi sampai pendaftaran saja. Kita harus ingat itu, dan ingatkan Pak Sony tadi, CBT tidak boleh didampingi ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita buka lagi, makin hangat ini sesi tanya jawabnya. Kita buka lagi sesi tanya jawab untuk yang kedua. Silakan Bapak dan Ibu. Atau mungkin, terima kasih Pak, mungkin bisa ya? Ya, dari Pak Sakdi mungkin bisa ya bicara kembali. Mohon maaf, dengan Bapak siapa lagi yang ingin bertanya? Pak Cadi Mulyadi. Oh, Pak Cadi. Ya. Ini pertanyaan atau harapan lagi nih Pak Cadi? Meluruskan apa yang saya sampaikan tadi, Pak. Oh iya, iya. Makasih Pak. Jadi ini tadi yang saya sampaikan itu mungkin khusus untuk S1 ya. Kalau untuk S2, S3 itu ya mungkin sama yang disampaikan Ibu tadi untuk umum. Tapi artinya terkait dengan S1 ini ya kan untuk persiapan guru-guru penghayat kepercayaan, jadi itu sehingga kami sampaikan seperti itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nanti bisa lewat pemandu atau mungkin kanal daripada Prodi Untak Semarang mungkin lebih bisa diperjelaskan lagi nanti, atau mungkin melalui pemandu daripada para mahasiswa yang sudah. Silakan nanti koordinasi ya Pak Cadi ya dengan para mahasiswa kita yang sudah ada di Untak Semarang. Baik, terima kasih Pak Cadi. Baik. Silakan Bapak dan Ibu. Ini Pak Polta, ada. mohon maaf, itu ada pertanyaan sudah ditulis oleh co-host. Bisa dibaca. Oke, baik, silahkan. Nah, untuk daftar pertanyaan melalui chat ini ya, Ibu Retno ya. Ya, Oke, betul, ini ada Pak, satu dari chat. pertanyaan ya untuk dari Maria Carmela. Pertanyaannya adalah untuk S3 Seni Budaya, apakah ada lowongan? Nah, berarti ini mungkin nanti ini untuk lowongan Bu Maria, ini maksudnya lowongan beasiswanya ya? Tadi udah saya jawab Pak, yang pelaku budaya S3 tadi Pak. Oh iya, terima kasih Bu Rana. Udah dijawab tadi ya Bu Rana ya? Oke. Oke, berikutnya dalam buku panduan tertulis beasiswa pelaku budaya ditujukan untuk pelaku budaya yang memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk S2. Bagaimana cara mendapatkan rekomendasi tersebut? Bagaimana kalau kuliah perdana dari kampus sudah dimulai bulan Agustus tetapi pengumuman beasiswa September? Ini pertanyaan dari Ainun Isna ini. Mungkin bisa langsung kita sampaikan ke Pak Sony ini ya pertanyaannya ya. Tanya ke saya Pak. Bu Rana. Oke, silakan. Mungkin Bu Rana dulu. Silakan Bu Rana. Ya. Tadi sudah jawab juga di chat nih Mbak, bagaimana cara memperoleh surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan
Silahkan dicermati karena kita sudah pasang berbagai macam poster dan informasi di IG atau Instagram @awardee_bpi. Kemudian gimana kalau kuliahnya Agustus tapi pengumuman beasiswa September, kita usahakan bahwa itu akan bisa dipercepat dan diumumkan di bulan Agustus gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Ratna. Pertanyaan ketiga dari Bapak atau Ibu Karsun ini ya. Izin bertanya, yang pertama apakah belum punya KTP bisa diganti dengan KIA karena belum cukup umur untuk memiliki KTP? Yang kedua, apakah beasiswa pendidikan kepercayaan diberikan secara penuh selama masa kuliah di Untar? Umurnya berapa ya? KTP kan bisa di umur 17. Apakah umurnya Iya, belum 17, 17 kah? betul. Iya. Iya, saya bingung jadinya. Apakah umurnya belum 17? Umurnya baru 16. 17 Masih kurang 16. 3 bulan. Oh, 17 kurang 3 bulan. Udah lulus SMA belum, Mas? Ya, udah lulus SMK, Bu. Kapan Mas lulusnya? Baru saja tahun ini, Bu. Tahun ini, oh iya. Oh, tahun ini baru mau lulus ya. Oh, oke. Lulus, Kamu Bu, udah masuk lulus, SD Bu. tahun berapa? Oh, udah lulus. Kamu masuk SD tahun berapa, Mas? Umur berapa, Mas? Masih muda banget udah lulus Dulu SMK. umur 5 tahun, Bu, dulu, Bu. Oh, ya ampun. Kamu kecepatan soalnya, Mas, sekolahnya, Mas. Ya. Jadinya kan bingung sekarang. Apalagi nanti kamu kok keluar negeri belum 18, susah lagi tuh harus pakai banyak pakai pengacara segala macam. Apakah bisa diganti KIA? Boleh, yang penting ada kayak nomor induk gitu ya, dan nomor kakaknya, yang jelas kan ada nomor kakaknya. Kemudian apakah diberikan secara penuh untuk S1 pembiayaan 4 tahun Mas maksimal. Itulah kenapa aku nanti mau paksa untuk 4 tahun pokoknya harus lulus. Karena habis itu tidak dibiayai lagi. Gitu Mas. Son. Siap. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Oke, mungkin ini yang agak sedikit saya tekankan ini, Bu Ratna. Secara penuh, maksudnya ini selama kuliah itu penuhnya sepenuh apa ini, Bu, beasiswanya? Beasiswanya 4 tahun, coverage beasiswanya 4 tahun, kemudian maaf sambil ngerjain sanggahan bentar ya. Aku minta izin untuk share screen lagi dong, boleh? Ataukah ini boleh di take down dulu yang share screen? Oke, silakan host. Oke, silakan Bu Ratna, silakan. Izin menjelaskan coverage pembiayaannya ya. Coverage pembiayaannya kurang lebih ini sih. Apa yang dibayarin dana pendaftaran, nanti dana pendaftaran ke Untak diganti bentuknya reimburse, SPP-nya @kos langsung ke Untak, tunjangan buku dapat, bantuan penelitian dapat, seminar dapat, ya kurang lebih seperti ini. Nanti ada dana hidup bulanan, ada dana tantangan, tunjangan keluarga untuk yang S3 gitu kan. Kalau untuk S1 nggak dapat dana tunjangan keluarga. Kalau bagi teman-teman yang difabel, nanti akan ada perlakuan khusus, pembiayaan khusus, silakan koordinasi dengan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa lengkap sekali penjelasannya Bu Ratna. Oke, masih ada pertanyaan lain lagi sementara dari live yang lagi Zoom dulu, yang lagi gabung dulu sebelum kita lanjut lagi, nanti siapa tahu masih ada di pertanyaan di chat. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung di Oke, tidak ada. Baik, kita lanjut yang dari chat barangkali. Itu Ibu Retno. Oke, tadi ada pertanyaan keempat dari Pramayuda. Izin bertanya, saya lihat di IG awal di BPI, skema pelaku budaya itu wajib mendaftar surat rekomendasi dari Dirjen Kebudayaan untuk melengkapi syarat pendaftaran. Apakah untuk S1 juga harus mendapatkan surat rekomendasi tersebut? Silakan Ibu Ratna. Untuk S1 nanti surat rekomendasinya dari MLKI ya. MLKI ya betul ya. Nanti akan kami susulkan di IG mengenai proses mendapatkan surat rekomendasi tersebut gimana caranya. However, saya sudah di chat sudah ada tadi gimana cara formatnya seperti apa, tapi sepertinya emailnya nanti akan diganti. Mohon dicermati aja nanti IG-nya seperti apa. Baik, terima kasih Bu Ratna. Siap. Oke, sesi tanya jawab kita lanjut lagi. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan. Dari 120 peserta Zoom kita malam ini, masih minim yang bertanya ya.
mungkin masih mendalami juknisnya yang seperti disampaikan oleh Bu Ratna barangkali tadi ya. Baik, Bapak dan Ibu silahkan kita lanjut ke pertanyaan via chat berikutnya. Yang kelima dari Kapus. Izin bertanya untuk alasan untuk batasan usia 30 tahun untuk S1 melalui BPI atau termasuk jalur reguler juga. Silakan. Maksudnya jalur reguler itu yang seperti apa ya? Syaratnya sudah ada di juknis semua Mas untuk setiap program, jadi mohon dicermati karena syarat umur berbeda, syarat IPK berbeda, syarat bahasa berbeda. Baik, baik. Oke, baik. Artinya pendalaman juknis dulu Bapak dan Ibu ya. Nanti untuk pertanyaan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sony tadi juga disampaikan oleh Bu Ratna juga tadi bahwasanya sudah ada kanal, ada admin yang siap untuk tempat kita bertanya. Oke. Yang Mungkin ke Pak Sony ya, karena ini terkait Ya. dengan umur yang 30 tahun, artinya kalau lebih dari 30 tahun tapi bukan BPI bisa tidak? Barangkali Bisa, bisa. Pak. Nah, Nggih. silakan. Untuk yang reguler tidak ada batasannya, Pak. Jadi silakan apabila 30 lebih ya kami tetap sesuai dengan seleksi ya, tetap seleksi CBT tesnya ya. Yang jelas prinsipnya tidak ada batasan umur. Namun untuk jelas untuk reguler tentu tidak untuk biaya ya tentu mandiri, tidak BPI tentunya. beasiswa, iya baik. Tidak Karena beasiswa. memang juga malam ini kita fokus untuk beasiswanya ya Pak Sony ya. Oke, jadi kalau untuk yang reguler non beasiswa mungkin ya nanti langsung aja ke Untak barangkali lebih jelasnya ya Pak Sony ya. Siap, baik, terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Iskak atau Ibu Iskak ini. Ini bertanya, untuk alur pendaftaran, akun berarti ada 2. Apakah akun Untak dan beasiswa Kemendikbud harus sama? Alurnya akun mana dulu yang didaftarkan? Oke. Akunnya ada 2 pendaftaran untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi, pendaftaran akun untuk Untaknya. 2 yang tadi sesuai dengan penjelasan Ibu Ratna. Ini ya, apakah memang demikian Ibu? Ada akun Ya, khusus untuk Iya Mas, karena dimanapun teman-teman mendaftar universitas dan mendaftar beasiswa adalah 2 entitas yang berbeda yang Ya, tidak bisa ya. saling mengintervensi ya. Tolong diingat itu 2 entitas yang berbeda yang tidak bisa saling mengintervensi. Bukan berarti bahwa sudah diterima di Untak pasti akan dapat beasiswa, atau sebaliknya bukan berarti bahwa kalau sudah dapat beasiswa akan mendapatkan universitas. Jadi silakan ikuti prosedurnya masing-masing dengan cara pendaftarannya masing-masing. Gitu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jelas sekali Bu Ratna. Berarti ada 2, satu untuk Untaknya, universitasnya, siapa tahu juga nanti untuk jalur reguler ya, begitu ya Pak Sony ya. Oke, jalur reguler juga harus ada juga user. Gini, sama, prosedurnya sama. Cuma hanya pemilihan di jalur pendaftaran saja. Iya, baik. Cuma karena malam ini kita fokus untuk beasiswa, sehingga tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna adalah untuk user untuk beasiswanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sesi tanya jawab kita masih ada beberapa menit lagi ke depan. Bila ada Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin diperjelas lagi, silakan para narasumber kita dengan setia dan semangat 45 siap untuk menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan sosialisasi kita malam ini. Bapak dan Ibu, silakan kesempatannya jangan sia-siakan begitu ya. Baik, dari teman-teman tim panitia, apakah masih ada pertanyaan di chat yang belum kita sampaikan atau belum saya bacakan? Oke. Masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekali lagi sebelum kita tutup sesi tanya jawab kali ini. Kami mohon untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Jika tidak, kita akan lanjutkan ke acara kita yang selanjutnya. Cukup sekian Bapak dan Ibu. Baik. Mbak Yanti,
Masih ada yang pertanyaan lanjutan di chat, Ibu, atau kita lanjut saja ke sesi berikutnya? Ditutup saja, Pak. Ditutup dulu saja, Pak, kalau memang sudah selesai tanya jawabnya. Nanti kita lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan dan juga bagi Bapak para narasumber yang sudah memberikan jawaban luar biasa, sudah semakin jelas bagaimana langkah-langkah dan proses juga yang akan kita hadapi dan para rekan-rekan yang ingin mendapatkan beasiswa ini ke depannya. Untuk sesi tanya jawab dan saya sebagai moderator, terima kasih atas segala partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Bilah bambu dianyam tikar, di meja makan ada ketan. Terima kasih untuk para narasumber, hati senang atas segala penjelasannya. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih para peserta juga. Waktu tanya jawab kita sudahi sampai di sini. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Retno. Silakan. Rahayu, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Poltaksi Rakyat yang sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, memang tadi pasti banyak yang ingin bertanya para pendaftar. Kira-kira siapa saja yang bisa mendampingi? Untuk itu saya minta Mbak Yanti Oktaviani, salah satu mahasiswa penerima beasiswa ya dari program Pelaku Budaya S1 di Untak Semarang, untuk bisa menjelaskan tentang pendampingan bagi calon mahasiswa baru yang akan mengajukan beasiswa, baik nanti daftar namanya atau mungkin bisa proses bagaimana pendampingannya. Silakan kepada Mbak Yanti. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Retno atas kesempatannya. Seperti teman-teman, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya calon penerima beasiswa pendidikan Indonesia atau calon mahasiswa baru, di kesempatan kali ini mungkin boleh dibantu oleh Kak Wildan untuk men-share screen. Suaranya hilang, Mbak. Unmute, masih di unmute. Masih di unmute ya. Oke, baik. Sorry, terpencet. Oke, baik. Saya Yanti Oktaviani dari Himakerta Yasa ingin menyampaikan tentang di mana Hima ini bersedia untuk memberikan pelayanan terkait pendampingan untuk rekan-rekan atau teman-teman calon mahasiswa yang merasa memiliki kendala di dalam proses pendaftaran itu sendiri. Nah, di sini kan untuk teman-teman terkait masalah apa yang dihadapi, nah nanti tampilan formnya ini bisa diisi oleh para calon mahasiswa yang memiliki kendala. Boleh saya lihat slide-nya? Boleh di next. Nah, nanti tampilan formnya akan seperti ini, yang dimana di dalam pengisian formnya bisa dituliskan terkait handphone, kemudian domisili di mana, kendala apa yang dihadapi gitu. Jadi pendampingan ini kami berikan untuk para calon mahasiswa, khususnya calon mahasiswa yang akan mendaftar melalui beasiswa pendidikan di Indonesia. Boleh dilanjut. Nah, sebenarnya secara sederhana tadi kita sudah lihat ya proses pendaftaran itu kita bisa memulai dari bagaimana kita melihat proses pendaftaran di sisi universitas dan bagaimana mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, untuk pendaftaran sendiri di universitas itu ada seleksi administrasi dan
ujian CBT. Kemudian di dalam mendaftar BPI nanti akan ada seleksi administrasi dan wawancara. Sebenarnya hanya 2 proses ini yang kita akan lewati untuk para calon mahasiswa. Nah, kira-kira dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk para calon mahasiswa? Siswa ada beberapa dokumen yang tentu di mana dokumen ini memiliki ketentuan terkait kapasitas dokumen itu sendiri, propertinya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan. Mungkin ini sudah bisa mulai dipersiapkan sampai sekarang karena penutupan beasiswa pendidikan itu juga sampai dengan tanggal 30 Juni nanti. Nah, untuk itu selain dokumen yang perlu dipersiapkan, Himakertayasa juga memfasilitasi teman-teman untuk yang ingin melakukan pendampingan di berbagai wilayah. Jadi Himakertayasa membagi 8 titik tim untuk memberikan bantuan proses pendampingan dalam mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, titik di sini ada 8 titik yang dimulai dari yang dimulai dari daerah Sumatera Utara. Nanti ada PIC atau penanggung jawabnya yaitu Rido, kemudian ada Romanuli. Di sini juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi terkait jika ada kendala yang dihadapi oleh para calon mahasiswa. Kemudian juga ada di wilayah Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Di sini ada di Priyono, di Jabodetabek, dan di Jawa Barat itu ada saya, Octavia dan Wildan. Kemudian di Jawa Virsi, kemudian juga di Jawa Timur. Selanjutnya itu ada di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Frankie. Jadi untuk setiap daerah mohon jika ada proses yang ingin merasa didampingi dalam tahap pendaftaran, mohon menghubungi PIC atau penanggung jawab dari setiap daerah yang sudah ditentukan tadi oleh nama-namanya yang sudah menjadi penanggung jawab tersebut. Nah, kemudian ketika menghubungi para PIC tersebut, mohon untuk para calon mahasiswa baru ini bisa melampirkan identitas di dalam format, misalnya ingin menghubungi lewat WhatsApp, tolong disampaikan namanya, kemudian dari sekolah mana dan organisasi apa, serta kendala apa yang dihadapi dalam pendaftaran BPI itu sendiri. Nah, saya kira itu informasi terkait pendampingan yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi beasiswa pelaku budaya pendampingan di S2 sendiri, mungkin di sini tadi juga sudah hadir ya Ibu Oktama dan Bapak Antonius selaku awardee BPI, mungkin bisa bertanya lebih lanjut kalau untuk S2 pelaku budaya. Dan boleh dilanjut. Selanjutnya, teman-teman dari Himakertayasa akan mengadakan bagaimana sih pengenalan tentang student life sebagai mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Semarang. Nah, ini akan diselenggarakan di tanggal 22 Mei 2023. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nanti bisa kunjungi Instagram Prodi Untak Semarang, Prodi Pendidikan Kepercayaan Untak Semarang gitu untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan webinar secara virtual nanti. Nanti akan di-share bagaimana pengalaman teman-teman yang sudah studi di Semarang, kemudian bagaimana kehidupan-kehidupan yang pernah dilewati. Saya rasa itu sih untuk apa yang perlu kita lakukan di dalam pendampingan dan yang bisa kita berikan, dan semoga teman-teman calon mahasiswa di sini bisa lebih semangat dalam menghadapinya, karena kita tahu bahwa ini kesempatan yang luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih, semangat untuk semua, dan sampai ketemu di Untak Semarang. Oke, selamat malam semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Poltak. Terima kasih, Rahayu. Baik, terima kasih Mbak Yanti Oktaviani yang sudah menjelaskan bagaimana rencana ya prosesnya juga pendampingan dari mahasiswa Untak Semarang yang mendapatkan beasiswa juga pada tahun-tahun sebelumnya.
Dan nanti karena mereka dulu yang mendampingi ini adalah tahun kedua, mereka dulu juga didampingi oleh mahasiswa penerima beasiswa di tahun pertama. Jadi sekarang ganti dari yang mahasiswa tahun kedua mendampingi calon mahasiswa yang akan untuk yang tahun ketiga, demikian. Jadi nanti kita akan bagikan juga, mungkin sudah dibagikan form untuk mengisi pendaftaran pendampingan kepada calon mahasiswa yang memang ingin pendampingan. Dan nanti seperti namanya nanti akan di-share juga mungkin PPT-nya Mbak Yanti untuk supaya dipelajari siapa yang nanti akan menginginkan mendapatkan pendampingan. Baik, terima kasih. Ternyata sudah selesai semua acara yang kita rencanakan. Untuk itu sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah selalu mendukung kegiatan-kegiatan dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada khususnya dan untuk para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada umumnya, juga kepada Fakultas Bahasa dan Budaya Untak Semarang yang juga selalu bekerja sama dengan MLKI terkait pelaksanaan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa di Prodi PPK TTIME ya, singkatannya seperti itu. Kemudian terima kasih juga pada Ibu Ratna Prabandari juga yang mewakili BPI yang sudah menjelaskan, dan selanjutnya nanti kita bisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa menghubungi kontak-kontak atau medsos yang sudah diberikan oleh BPI untuk terus dipantau ya. Kalau memang serius ingin mendapatkan beasiswa, jangan cari mudah saja, tapi harus penuh usaha ya, penuh usaha, jangan disuapi, tapi juga usaha karena hasilnya tentu adik-adik semua akan merasakan ketika sudah berusaha dan mendapatkan hasilnya. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Poltak tadi, tidak ada hasil yang mengkhianati upaya ya, ketika teman-teman atau adik-adik semua yang sudah berusaha dengan sesuai dengan apa yang juknisnya, dengan usaha, dengan maksimal, pasti akan ada hasil yang baik juga. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada mitra-mitra yang telah mendukung Majelis Luhur Kepercayaan, juga kepada Hima Kertayasa, tidak lupa, yang mendukung acara ini, termasuk co-host-co-hostnya ya, yang sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Ada Mas Wildan, Mas Wisnu, gitu ya, Mbak Yanti, Mbak Okta, kemudian ada juga Mas Maman, ya, ada Ketua Hima Kertayasa juga, Mas Ainul Anam yang sangat mendukung juga, terima kasih. Mohon maaf mungkin ada yang belum terucapkan misalnya, tapi dukungan Hima Kertayasa sangat besar terhadap berjalannya acara sosialisasi beasiswa pendidikan kepercayaan. Inilah yang kita harapkan, kekompakan kita semua demi kemajuan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke depannya. Baiklah, akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya juga kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara ini. Terima kasih, selamat malam, Rahayu. 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 Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Ibu Ratna Prabandari. Terima kasih Pak Yosef, Pak Sony. Ya. Pak Yosef. Ya Pak Direktur Kepercayaan juga. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur untuk meninggalkan. Baik, terima kasih Pak Yosef. Ya. Matur nuwun Bu Retno. Baik, kalau gitu kita tutup ini ya. Ya, makasih Pak Mas Herul. Yes. Mbak Retno.